Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jejak suku Bugis dan Makassar di Amerika Serikat. Video kali ini akan lumayan menarik karena ada beberapa informasi yang masih jarang diketahui oleh banyak orang soal kaitan antara suku Bugis, Makassar dengan Amerika. Lantas, seperti apa kaitannya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Suku Bugis ataupun Makassar yang selanjutnya akan saya sebut dengan suku Bugis Makassar sejak dulu memang dikenal sebagai suku yang gemar melaut. Keahlian mereka dalam melaut dapat dibuktikan dengan adanya kapal pinisi yang menjadi warisan dunia. Selain itu, jejak peninggalan suku Bugis dan Makassar juga dapat kita jumpai di berbagai belahan dunia. Namun, ada satu hal yang lumayan menarik, yaitu jejak suku Bugis Makassar di Amerika. Ini informasi yang saya dapatkan dari internet kalau saya sedang iseng-iseng searching soal Bugis dan Makassar. Jadi selama ini kita mungkin tahu bahwa Christopher Columbus adalah orang yang menemukan benua Amerika. Christopher Columbus adalah pria asal Italia berusia 41 tahun yang kala itu berhasil mendarat di benua Amerika. Meski begitu, banyak pihak yang beranggapan bahwa bukan Christopher Columbus lah yang menemukan benua Amerika, melainkan para pelaut Viking. Ada juga yang bilang bahwa Ibnu Aswad dari Andalusia lah yang pertama kali menemukan benua Amerika. Nama-nama tadi memang cukup tersohor. Namun tahukah kalian kalau klaim penemuan benua Amerika ini juga datang dari suku Bugis dan Makassar? Kok bisa? Tersebutlah nama Daeng Gasing yang berlayar dengan kapal pinisinya. Beliau terdampar di sebuah daratan luas yang penduduknya tidak memakai baju dan hanya menutupi bagian sensitif tubuhnya dengan ikatan bulu-bulu burung saja. Saat kapal pinisi milik Daeng Gasing ini sedang berlayar, tiba-tiba hembusan angin menghilang atau istilahnya itu angin mati. Daeng Gasing telah mencoba berbagai macam cara, namun tetap saja kapalnya tidak bergerak maju. Alhasil dia pun terdampar di pulau tersebut selama berbulan-bulan. Hingga pada satu titik di mana nahkoda Daeng Gasing mengangkat kedua tangan yang diikuti oleh awak kapal lainnya. Mereka semua kemudian berseru ke arah langit dan berteriak, "Ameriko, Ameriko, Ameriko angin." Warga setempat yang menyaksikan hal itu pun ikut berteriak, "Ameriko, Ameriko." Dan dari situlah kemudian daratan tersebut dikenal dengan nama Amerika. Apakah peristiwa ini benar-benar terjadi? Apakah betul orang Bugis Makassar lah yang menemukan dan menamai benua Amerika? Sayangnya tidak ada bukti pasti tentang hal ini. Inilah kelemahan orang-orang Bugis ataupun Makassar pada masa itu, di mana mereka hanya pergi berlayar ke sana kemari, namun tidak meninggalkan catatan perjalanannya. Jika saja mereka mencatat perjalanan mereka dan terbukti bahwa catatan itu benar apa adanya, maka jelas dunia sekalipun akan mengakui kehebatan suku Bugis dan Makassar ini. Sayangnya hal tersebut tak dilakukan, sehingga zaman sekarang pun yang ada hanya sekedar cerita-cerita saja, yang kita tak tahu apakah itu benar atau tidak. Meski begitu, memang bangsa Bugis dan Makassar dulunya dikenal sebagai bangsa yang sangat lihai dalam berlayar. Jejak mereka memang dapat kita jumpai di berbagai negara seperti Malaysia dan Afrika. Dan sejauh ini hanya sebatas itu saja jejak suku Bugis Makassar di Amerika yang dapat saya temukan. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa pantai Waikiki yang ada di Hawaii Amerika sana adalah pantai yang diberi nama oleh orang-orang Bugis. Kan Waikiki jadi kayak Wai kan air itu artinya. Namun sekali lagi hal ini belum dapat dibuktikan kebenarannya. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pandangan atau pendapat lain soal ini? Atau kalian mungkin punya bukti
yang bisa menguatkan argumen di atas tadi? Silakan tulis dan ceritakan di kolom komentar di bawah. Oke? Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.